Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan siang yang baik ini kita kembali dipertemukan dalam program kajian siang yang semoga kita harapkan tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan taufik dan hidayah, serta keistiqamahan di dalam kita berpegang kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang secara khusus dalam masalah muamalatul hukam, bermuamalah dengan para pemimpin. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan siang yang baik ini kita akan membahas bersama tentang 10 hak pemimpin yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin. Bahasan ini disampaikan oleh penulis Syekh Dr. Abdus Salam Barjas rahimahullahu ta'ala di sela-sela bahasan tentang maqasidu al-imamah, yaitu maksud dan tujuan kepemimpinan dalam Islam. Dan di sini beliau menukilkan ya dari ucapan Al-Allamah Ibnu Jama'ah Al-Kinani, alimul kabir, seorang alim ulama besar dalam Islam, yang mana buku dan rujukannya menjadi referensi bagi kaum muslimin sepeninggalnya. Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengatakan, "Lis-sultani wal khalifati 'ala al-ummati 'ashratu huquqin walahum 'alaihi 'ashratu huquqin." Bagi seorang penguasa, bagi seorang pemimpin dan juga khalifah, ya, memiliki 10 hak, ya, 'alal ummah, yang harus ditunaikan oleh umat. Mereka memiliki 10 hak yang wajib ditunaikan apa? Oleh umat. Walahum 'alaihi 'ashratu huquqin. Demikian pula, ya, umat ini juga memiliki 10 hak yang wajib ditunaikan oleh seorang pemimpin, seorang khalifah. Dan di sini kita akan fokus pada poin yang pertama, yakni tentang 10 hak pemimpin yang harus ditunaikan dan wajib ditunaikan oleh umat. Dan pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala kita akan bahas poin yang kedua tentang 10 hak, ya, umat yang wajib ditunaikan oleh seorang pemimpin. Baik, apa saja 10 hak yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala? Yang pertama beliau mengatakan, badlu ta'ati lahu zahiran wa batinan. Hak pertama yang wajib ditunaikan oleh umat ini adalah memberikan ketaatan, memberikan kepatuhan baik secara zahir maupun secara batin kepada pemimpinnya, kepada penguasanya. Dan ini, ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahkan sebelum kita mengkaji kitab ini, ya, kita sering sampaikan bahwa kewajiban
kita, kaum muslimin, kepada pemimpin kita, di antaranya adalah wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, ya, fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf tentunya. Bahkan ini punlah yang dijadikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam salah satu dari wasiat beliau. Ya, ketika kita melihat dan mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu hari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan satu nasihat, ya, sampai-sampai nasihat ini seperti nasihat orang yang hendak meninggalkan para sahabat, ya, ka'annaha wasiyatu muwaddi'in, ya, seperti wasiatnya orang yang hendak meninggalkan kami. Di antara isi nasihat beliau, ya, alaikum bis-sam'i wat ta'ati wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun. Wajib atas kalian untuk mendengar, untuk taat. As-sam'i wat ta'ah, mendengar dan taat, patuh kepada pemimpin, kepada penguasa. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun. Walaupun yang menjadi penguasa, walaupun yang menjadi khalifah nantinya itu adalah seorang budak dari Ethiopia. Ketika kita berbicara al-imamah, kepemimpinan, ya, maka kita akan mendapati bahwa kepemimpinan dalam Islam yang tertinggi itu haruslah dari mereka orang Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin, ya, itu harus dari Quraisy, pemimpin yang tertinggi. Namun kalau seandainya misalkan yang terjadi adalah yang menjadi penguasa, pemimpin itu dari kalangan seorang budak Ethiopia, ya, yang tidak sama sekali memiliki darah Arab maupun Quraisy, maka Nabi tetap mewajibkan kepada para sahabatnya untuk mendengar dan untuk mentaatinya. Dan inilah yang memang menjadi haknya seorang pemimpin, ya, as-sam'u wa ta'ah zahiran wa batinan, mendengar dan mentaatinya baik secara zahir maupun secara batin, ya. Tidak seperti orang munafik yang mana mereka secara zahir menampakkan mendengar, menampakkan ketaatannya, namun secara batin banyak menyelisihi apa yang menjadi, ya, ketentuan, keputusan maupun kebijakan pemimpin. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya disampaikan oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala dengan sifat zahiran wa batinan, ya, baik secara lahiriah dia mendengar betul, mentaati betul, demikian pula dari sisi batinnya, ya, batin dengan zahir itu kelak sama, tidak berbeda. Fi kulli ma ya'muru bihi aw yanha anhu, pada setiap perkara yang diperintahkan dan pada setiap perkara yang dilarang, ya. Perkara apapun yang diperintahkan oleh seorang pemimpin, seorang penguasa, maka wajib hukumnya bagi kita kaum muslimin sebagai umatnya, ya, untuk mengikuti, untuk mentaati. Karena tidaklah satu aturan, satu keputusan itu dibangun melainkan demi kemaslahatan umat secara umum. Demikian pula pada setiap perkara yang dilarang. Ketika seorang pemimpin, seorang penguasa membuat satu aturan tertentu yang di situ menunjukkan larangan, ya, kepada siapapun dari umat ini untuk melakukan A, B, C, D, ya, maka dalam hal ini kita pun juga harus mencegah diri kita jangan sampai melanggarnya, jangan sampai menerjangnya, karena ini merupakan bukti perwujudan dari kepatuhan kita kepada seorang pemimpin. Illa an yakuna fi ma'siyah, ya, atau illa an yakuna ma'siyatan, kecuali manakala pada perkara yang ia perintahkan ataukah pada perkara yang ia larang itu merupakan maksiat kepada Allah. Ketika seorang pemimpin memerintahkan kita untuk melanggar aturan syariat, ketika seorang pemimpin memerintahkan kaum muslimah untuk melepas hijabnya, maka tentu dalam hal ini tidak boleh bagi kita untuk mentaati dan mematuhinya.
Ketika seorang pemimpin misalkan memerintahkan kepada kita pada perkara-perkara yang bertentangan dengan aturan yang ada dalam agama Islam, maka kita pun tidak boleh mengikuti dan mematuhinya. Tidak dibenarkan sama sekali. Kenapa demikian? Karena ketaatan, kepatuhan, mendengar kepada pemimpin itu dibangun di atas landasan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian, apabila perintah ataukah larangan yang dikeluarkan oleh pemimpin melalui surat kebijakan maupun keputusan itu selaras dengan aturan agama Islam, selaras dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka kita mengikuti, kita mematuhi, kita menjalankan. Namun sebaliknya, manakala apa yang dibuat dari peraturan, kebijakan, keputusan dan lain sebagainya itu bertentangan dengan syariat Islam, syariat agama Islam, bertentangan dengan Al-Quranul Karim, bertentangan dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka tidak dibolehkan bagi kita mengikuti dan mentaati pemimpin tersebut. Ketaatan kepada pemimpin sifatnya muqayyad, bukan mutlak. Artinya, jika selaras dengan Islam, selaras dengan syariat, kita ikuti, kita jalankan. Namun ketika bertentangan, maka kita tinggalkan. Dan inilah yang dimaksud dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Dalam surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah dengan ketaatan yang mutlak, tidak bisa ditawar. Wa athi'ur rasul, taatlah kalian juga kepada Rasulullah. Dan ini adalah harga mati. Ya. Tidak ada kompromi sama sekali. Ketaatan yang bersifat mutlak pula. Karena tidak mungkin Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan kita pada satu perkara, melainkan itu berdasarkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah, dan itu pasti menunjukkan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Sehingga setiap perkara yang diperintahkan oleh Nabi tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Sebaliknya, ya, setiap perkara yang dilarang oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka ini adalah perkara yang juga dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Perkara yang dibenci, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah mungkin Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam memerintah ataukah di dalam melarang terkait urusan agama ini, melainkan itu semua bersumber dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidak lain yang ia sampaikan adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin dari kalian. Artinya, ketaatan itu pun juga harus diwujudkan kepada pemimpin, kepada penguasa yang menjadi imam, yang menjadi khalifah, yang menjadi amir bagi umat Islam ini secara umum. Karena tidak mungkin kaum muslimin itu akan hidup secara individu tertentu, person to person, ya, atau hanya terbatas pada satu komunitas tertentu, tidak. Akan tapi kaum muslimin, ya, kehidupannya itu betul-betul telah diatur oleh agama kita di atas atau di bawah payung kepemimpinan. Artinya, setiap kehidupan kaum muslimin itu diatur oleh seorang pemimpin dari mereka. Dalam masalah safar, kita dianjurkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Ya. Dalam masalah sholat jamaah, kita diperintahkan untuk mengambil seorang imam, seorang pemimpin dalam sholat, dan seterusnya. Maka dalam hal ini, ya, jika pemimpin itu melakukan perkara yang notabene baik, ma'ruf, ya, sesuai dengan aturan syariat kita, selaras dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kita ikuti, kita jalankan, kita patuhi.
Namun apabila pemimpin tersebut memerintahkan pada perkara yang bertentangan dengan syariat ataukah melarang dari perkara yang dituntunkan syariat, ya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya pada perkara yang ia larang atau yang ia perintah yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Wa ulul amri humul imamu wa nuwabuhu 'indal aktsarin. Dan yang dimaksud dengan kata ulul amri, ya, dalam ayat di atas itu adalah mereka para pemimpin, para imam dan juga wakil-wakilnya berdasarkan ucapan jumhur para ulama, khususnya al-tafsir. Wakila dan juga dikatakan ulul amri itu adalah al-ulama, yaitu mereka para ulama. Nah, wa ra'yur rajih dalam hal ini adalah dua-duanya, yaitu pemimpin beserta para wakil-wakilnya yang barangkali dalam bahasa kita adalah menteri-menterinya, dan juga mereka siapa? Para ulama. Inilah yang disebut, yang dimaksud oleh lafaz ulil amri. Dan ini yang harus kita ikuti, kita patuhi, ya, selama setiap keputusannya itu berjalan selaras dengan syariat Islam. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, yang sahih, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-muslimi fima ahabba aw karih ma lam yu'mar bi ma'siyah. Mendengar dan juga taat itu wajib hukumnya atas setiap muslim, ya, pada perkara yang ia suka maupun pada perkara yang ia benci, ya. Setiap perkara yang diperintahkan oleh pemimpin, walaupun kita membenci, namun selama itu tetap sejalan dengan syariat Islam, maka tetap kita jalankan, kita wujudkan. Demikian pula perkara-perkara yang dilarang, ya, oleh pemimpin itu, walaupun kita tidak suka, ya, selama itu selaras dengan aturan Islam, dengan syariat Islam, maka kita harus mentaatinya, kita harus mengikutinya. Ini yang dimaksud dengan as-sam'u wa ta'atu 'alal muslimi fima ahabba wa kariha. Wajib hukumnya mendengar, taat kepada pemimpin atas setiap muslim pada perkara yang ia suka maupun yang ia benci. Ma lam yu'mar bi ma'siyah, selama pemimpin itu tidak memerintahkan pada perkara maksiat. Dan inilah yang menjadi landasan utama bahwa ketaatan, kepatuhan kepada pemimpin itu sifatnya muqayyad, ya, sifatnya terikat, harus sesuai dengan syariat Islam, kitabullah dan juga sunnatul rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad awjaba Allah ta'ala wa rasuluhu ta'ata waliyil amr wa lam yastathni minhu siwa al-ma'siyah fabaqiya ma'adahu 'ala al-imtithal. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah mewajibkan mendengar, taat, ya, kepada pemimpin. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga di dalam banyak hadisnya beliau memerintahkan umatnya untuk selalu mendengar, taat kepada pemimpin. Dan tidaklah mengecualikan dari perintah mentaati pemimpin itu kecuali hanya pada satu perkara, yaitu perkara maksiat. Nah, artinya ketaatan, kepatuhan, ya, ketundukan itu akan gugur, ya, ketika pemimpin memerintahkan kepada perkara maksiat, sehingga tidak berdosa ketika seorang muslim dia tidak mematuhi pemimpinnya dalam perkara maksiat yang ia perintahkan. Adapun sisi yang lain pada perkara-perkara yang ma'ruf, ya, itu wajib untuk dilakukan, wajib untuk diwujudkan, wajib untuk ditegakkan kepatuhan, ketundukan dan ketaatan kepada pemimpin. Ini hak yang pertama, ya. Adapun hak yang kedua adalah badlun nasihati lahu sirran wa alaniyatan. Menyampaikan nasihat kepada pemimpin baik dengan rahasia, empat mata, berbicara baik-baik dengan ucapan yang lembut, ya, berduaan tanpa pihak ketiga, wa alaniyatan,
atau mungkin menyampaikan nasihat dengan terang-terangan. Menyampaikan dengan nasihat terang-terangan ini memiliki persyaratan. Dan ini sudah kita sampaikan penjelasannya tatkala kita membahas kitab Al-Furuqu baina manhaji ahli sunnati wal jama'ati wa manhaji mukhalifihim fi nushi sultan. Ya, perbedaan antara manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan manhaj kelompok menyimpang lainnya dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa. Dan ini juga kita sampaikan. Nah, cara yang terbaik yang harus diutamakan ya bagi setiap orang, dalam hal ini adalah ulama ya, atau orang yang memiliki kapasitas keilmuan mendalam untuk menyampaikan nasihat itu secara rahasia. Karena nasihat yang disampaikan secara rahasia itu lebih mengena dan jauh lebih bisa diterima daripada nasihat disampaikan secara terang-terangan di depan publik. Dan ini pun berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, ad-dinun nasihah, qala liman qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, ya, kepada siapa nasihat ini disampaikan? Lillah, kepada Allah, wa li rasul, kepada para rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kitabih, dan kepada kitabnya, wal a'immatil muslimin, dan kepada para a'immah ya, penguasa dan pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga keumuman kaum muslimin. Nah, agama Islam ini adalah agama nasihat. Artinya siapapun dia harus disampaikan kepadanya nasihat. Ketika dia melakukan satu kekhilafan, kekeliruan, disampaikan kepadanya nasihat sehingga dia kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada arah tujuan yang hak sesuai dengan aturan dan juga syariat Islam. Dan nasihat inilah yang menjadikan umat Islam memiliki salah satu karakteristik khusus dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Karena umat-umat sebelumnya ya tidak ditegakkan di dalamnya nasihat. Sehingga setiap kali ada kemungkaran dibiarkan, setiap kali ada berbagai macam kemaksiatan pun dibiarkan. Sehingga dari situlah Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kaum yang mendiamkan kemaksiatan yang terjadi. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Dahulu mereka ya umat-umat terdahulu tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada perkara yang mereka lakukan dari kemungkaran tersebut. Umat Islam ya ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Yang mana kalian itu menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Serta kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam adalah agama nasihat. Islam adalah agama yang dibangun di atas at-tawasi bil haq dan juga at-tawasi bis sabr. Baik, ini hak yang kedua. Kemudian hak yang ketiga disebutkan al-qiyamu bi nusratihim batinan wa zahiran, yaitu menolong pemimpin. Ya, menolong pemimpin, membantu pemimpin baik secara zahir maupun secara batin. Ya. Ketika pemimpin mendapati berbagai macam permasalahan, tekanan atau yang lainnya, maka kita sebagai umat, sebagai rakyat, ya, memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada mereka, para pemimpin, untuk menyelesaikan satu permasalahan yang menjadi dilema pada saat itu. Bibadlil majhudi fi dzalik lima fihi nusrul muslimin atau nasrul muslimin wa iqamatu hurmati dini wa kaffu aidi al-mu'tadin. Bagaimana cara kita menolong para pemimpin baik secara zahir maupun secara batin? Artinya dengan kita mengeluarkan segala daya dan upaya kita di dalam menolong kaum muslimin melalui tangan pemimpin
serta dalam menegakkan perkara-perkara menjadi syiar agama, serta mencegah dari gangguan dan kezaliman kaum-kaum yang melampaui batas. Nah, ini adalah hak yang ketiga. Yang mana ketika seorang muslim dia sudah memberikan kepatuhan, ketaatan kepadanya, dia sudah menyampaikan nasihat, kemudian satu keadaan, ya pemimpin ini membutuhkan satu pertolongan dari umat ini, ya maka umat ini harus setia kepadanya, ya karena dengan kesetiaan ini dia akan mau memberikan pengorbanan walaupun itu darah dan nyawanya untuk melindungi dan menjaga pemimpinnya, ya. Dan inilah yang diantara menjadi bahasan pada poin al-wala wal bara, ya loyalitas. Dan kita ya tentu telah mengenal yang namanya baiat. Dan baiat ini merupakan aturan syariat. Nah, tidaklah dimaksudkan adanya syariat atau adanya baiat, melainkan di situ ditegakkan sumpah setia umat kepada pemimpinnya. Ya, ketika sudah ditegakkan sumpah setia itu dari seorang umat kepada pemimpin, maka ketika pemimpin mendapati kondisi yang sulit, kondisi yang memprihatinkan, maka umat ini dituntut untuk menolongnya, untuk membantunya sebagai bentuk perwujudan dari konsekuensi sumpah setia atau baiat yang diberikan kepada pemimpin. Dan berbicara tentang baiat, tentu ini baiat adalah kepada pemimpin kaum muslimin yang sifatnya universal, yang secara menyeluruh, bukan pemimpin golongan, bukan pemimpin kelompok atau jamaah tertentu, tidak. Karena baiat itu hanya diberikan kepada pemimpin yang memiliki kekuasaan, ya, yang dipilih oleh umat. Hak yang keempat, an yu'rafa lahu 'azimu haqqihi wa ma yajibu min ta'zimi qadrihi fayu'amalu bima yajibu lahu min al-ihtirami wal ikram wa ma ja'ala Allah ta'ala lahu min al-i'zam. Hak keempat yang dimiliki oleh pemimpin yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin adalah diberikan ihtiram, diberikan penghormatan, diberikan pengagungan akan kedudukannya sebagai pemimpin. Dan di pertemuan sebelumnya kita juga sempat membahas, ya, bagaimana syariat Islam itu menempatkan seorang pemimpin di tempat yang di situ layak dan berhak untuk mendapatkan kehormatan, penghargaan dan juga pengagungan dari kaum muslimin. Karena pemimpin, ya, dialah yang menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan dari mulai urusan dunia maupun urusan agama. Dialah poros, ya, berputarnya kebaikan ataukah keburukan, masalih ataukah mafasid melalui pemimpin. Maka di sini, ya, di antara hak pemimpin adalah dia mendapatkan bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan dari rakyatnya, kaum muslimin, ya, sehingga pemimpin itu dihormati, dihargai, bukan dicela, bukan dihina, bukan direndahkan, bukan dibully, tidak, tapi betul-betul dijaga, diagungkan harkat dan martabatnya karena kedudukan yang diberikan dalam Islam. Walidzalika kana al-ulama'ul a'lamu min a'immatil Islam yu'azzimuna hurmatahum. Oleh karena itu para ulama-ulama Islam sebelumnya, mereka itu betul-betul mengagungkan, ya, harkat dan martabat para pemimpin, menghargai mereka, memberikan pengagungan kepada mereka, tidak meremehkan, tidak merendahkan, tidak menghina, tidak membuli, tidak mencela atau membongkar aib-aib mereka di depan publik, tidak. Tapi mereka menjaga, ya, penghormatannya, pengagungannya kepada pemimpin. Wa yulabbuna da'watahum ma'a zudihim wa wara'ihim. Dan para ulama Islam dahulu pun juga mengabulkan, ya, setiap
undangan-undangan, ajakan-ajakan dari pemimpin dalam satu perkara tertentu. Tentu dengan menjaga zuhud para ulama dan juga kewaraan para ulama, wa adami at-tam'i fima ladaihim, dan dengan menjaga sifat qanaah, tidak tamak kepada apa yang dimiliki oleh pemimpin. Ketika kita berbicara antara pemimpin dengan para ulama, tentu kita akan mengatakan bahwasannya rata-rata pemimpin dia memiliki satu nilai yang lebih dari sisi materi dunia dibandingkan dengan para ulama. Walaupun demikian, para ulama ini ketika mereka menegakkan hak yang keempat, memberikan pengagungan, penghormatan ya kepada pemimpinnya, di antaranya adalah dengan mendatangi seruan dan juga undangan para pemimpin untuk hadir di tempatnya, hadir mungkin di istana atau tempat-tempat yang lain, yang ini merupakan ajakan, seruan, undangan pemimpin kepada mereka, para ulama pun mendatanginya dengan tetap menjaga sifat qanaah, ya, tidak tamak kepada dunia, kepada apa yang dimiliki oleh pejabat, pemimpin dan semisalnya, dan juga dengan menjaga wara serta kezuhudannya. Wa ma yaf'aluhu ba'dul muntasibina ila az-zuhdi min qillatil adabi ma'ahum falaysa minas sunnati. Sedangkan perkara yang telah dilakukan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan ya ahli zuhud, yang mana tidak lain ini adalah bualan semata, karena hakikatnya menunjukkan kurang adabnya dalam bermuamalah kepada penguasa, falaisa minas sunnati, maka hal ini bukanlah termasuk perkara sunnah. Karena kita banyak menjumpai ya mereka orang-orang yang dikatakan ahli ilmi, faham agama, namun mendekati para penguasa, para pemimpin hanya untuk mencari keuntungan dunia, sehingga yang terjadi adalah berbagai macam aturan syariat diterjang, ya, aturan syariat dipelintir, aturan syariat dibuang, diganti dengan yang lain. Maka ini menunjukkan sifat yang tidak baik, hati yang mati, ya, karena hanya menginginkan esensi dunia, bukan akhiratnya. Menghilangkan sifat zuhud dan waraknya, mengganti dengan sifat tamak dan juga kerakusannya. Dan ini tentu tidak baik bagi kita, ya, kaum muslimin dan juga para ulama secara khusus. Maka hendaknya dalam masalah ini betul-betul mampu untuk menjaga hati dari berbagai macam pengaruh dunia, kekayaan, harta benda yang dimiliki oleh penguasa, yang bisa menggadaikan agama dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian hak yang kelima adalah iqadhuhu 'inda ghaflatih wa irsyaduhu 'inda hafwatih, syafaqatan 'alaihi wa hifdhan lidinihi wa 'irdih wa siyanatan lima ja'alahu Allahu ilaihi minal khata'i fihi. Artinya menyadarkan kembali dari kelalaian seorang penguasa. Namanya orang pasti satu saat dia pernah merasakan kelalaian, kelupaan. Maka sebagai seorang ya, rakyat, umat ini kita harus menyampaikan, ya, menyadarkan kembali pemimpin tersebut. Selain itu juga mengarahkan kepada perkara-perkara yang menjadi maslahat bagi umat ketika pemimpin itu tergelincir pada perkara yang tidak baik. Dan ini dilakukan semata-mata karena didasari oleh rasa sayang kepada pemimpin, ya, tidak lebih dari itu, sayang kepada pemimpin, sehingga ketika pemimpin itu kembali kepada yang benar, ya, kemudian ia tersadar dari perkara yang lalai, maka dia akan bergerak demi mewujudkan kemaslahatan umat, sehingga masalahnya itu, kemaslahatannya itu universal, mencakup setiap lapisan masyarakat yang ada di umat Islam. Hifdhan lidinihi wa 'irdih, ini semuanya pun juga dalam rangka menjaga agama dan kehormatan pemimpin. Wa siyanatan lima ja'alahu Allahu ilaihi minal khata'i fi, menjaga kehormatan pemimpin, agar pemimpin, nama baik pemimpin, ya, supaya pemimpin ini betul-betul berada di atas arah yang benar, jalur yang benar,
sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menonjol dalam tubuh kaum muslimin, yang sekali lagi ini membedakan antara umat Islam dengan umat yang lain. Artinya, kaum muslimin di dalam mengatasi problem-problem seperti ini, mereka bahu-membahu, tolong-menolong, saling mengingatkan. Karena ini namanya manusia, pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan, pasti lupa, pasti lalai, ya. Namun dengan adanya masukan, usulan, nasihat, ya, maka ini menjadikan manusia itu semakin tergugah keinginannya, kembali sadar, dan terus mengejar apa yang menjadi kemaslahatan bersama. Kemudian hak yang keenam, ya, tahdziruhu min aduwin yaqsiduhu bisu'in wa hasidin yarwihi ayarumuhu bi'adha aw kharijiyyin yakhafu alayhi minhu wa min kulli shay'in yakhafu alayhi minhu ala ikhtilafi anwa'i dhalika wa ajnasihi fa inna dhalika min akidi huquqihi wa awjabiha. Artinya pada hak yang keenam ini adalah menyampaikan peringatan kepada pemimpin akan musuh yang ingin menjatuhkannya, ya. Memperingatkan seorang pemimpin dari musuh-musuh yang memiliki niat yang buruk, niat yang jahat. Demikian pula mengingatkan pemimpin dari orang-orang yang hasad, yang berusaha untuk menjatuhkan pemimpin tersebut, atau mengingatkan dari orang-orang radikal, orang-orang khawarij yang berusaha merongrong dan menjatuhkan kekuasaannya. Nah, umat ini, yaitu kita kaum muslimin, ya, memiliki kewajiban ke sana, mengingatkan, memperingatkan, ya, supaya pemimpin ini, ya, jauh-jauh sebelumnya sudah antipasi, sudah pasang kuda-kuda, bahwasanya di sana ada orang yang benci kepada dia, orang yang hasad sama dia, ada orang yang betul-betul musuh nyata atau musuh dalam selimut, duri dalam daging, yang berusaha untuk menjatuhkan kekuasaannya. Terlebih dari kalangan mereka orang-orang khawarij yang suka melakukan pemberontakan, bahkan pengkudetaan. Maka di sini tempatnya kaum muslimin, rakyat Islam ini, ya, untuk memperingatkan apa? Pemimpinnya dari hal-hal yang membahayakan dia. Kemudian di sini dikatakan fa inna dzalika min akidi huquqihi wa aujabiha. Dan ini sesungguhnya, ya, termasuk perkara yang paling ditekankan, ya, dan juga paling wajib di antara hak-hak pemimpin yang lainnya. Karena tidak mungkin satu kebaikan yang itu akan terwujud kecuali pemimpin itu terlepas dan terhindar dari keburukan, ya. Maka kemaslahatan itu akan bisa diraih dengan sempurna mungkin. Namun ketika seorang pemimpin itu dibutakan dari ancaman musuh, makar musuh, ya, maka tentu hal ini tidak akan berlangsung lama, dan ini pun akan menjadi apa? Bumerang bagi pemimpin tersebut ketika menjadi orang yang memegang semua urusan kaum muslimin. Intinya di hak yang keenam adalah bagaimana kita kaum muslimin yang diwakili oleh para ulamanya menyampaikan, ya, perkara-perkara yang bisa membahayakan bagi pemimpin. Apakah dari orang yang memusuhi dia secara zahir dan terang-terangan atau secara batin, maupun dari orang yang betul-betul ingin merongrong kekuasaannya dan mengkutindak dia. Ala ikhtilafi anwa'i dzalika wa ajnasihi fa inna dzalika min akidi huquqihi wa aujabiha. Demikian pula dari perkara-perkara buruk lainnya dengan berbagai macam ragam dan jenisnya, ya, ini semua dalam rangka untuk apa? Menjaga kemaslahatan pemimpin. Dan ini merupakan hak yang lebih kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lain, serta yang paling atau yang lebih wajib dibandingkan dengan hak-hak pemimpin yang lainnya. Kemudian hak yang ketujuh, ya, kata beliau adalah i'lamuhu bi sirati ummalihi, ya, menyampaikan kabar, menyampaikan info terkait dengan biografi, ya, mereka para menteri-menterinya,
orang-orang membantu pemimpin tersebut. Alladzina huwa mutalabun bihim wa mashghulu dhimmati bisababihim liyanzura li nafsihi fi khalas dhimmatihi wa lil ummati fi masalihi malakihi wa ra'iyatihi. Artinya di hak yang ketujuh ini bahwasannya umat Islam pun juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara utuh, ya, secara menyeluruh, ya, terkait dengan kondisi orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, ya, apakah itu menteri ataukah yang lainnya. Yang mana harapannya pemimpin ini dia pun juga ikut memikirkan orang-orang yang membantu dalam lingkup kepemerintahan tersebut. Karena ini merupakan kewajiban seorang pemimpin. Karena masing-masing di antara mereka itu memiliki kewajiban untuk kerabatnya, untuk keluarganya secara khusus, anak dan istrinya, dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Makanya pemimpin jangan sampai dia itu melalaikan dari urusan orang-orang yang berada di bawahannya. Supaya apa? Supaya ini menjadi bahan evaluasi sejauh mana dia sudah menyampaikan memberikan hak mereka, ya, atas kewajiban yang mereka berikan kepada dia sebagai pemimpin. Demikian pula sejauh mana terwujudnya maslahat tersebut bagi mereka. Dan ini pun juga merupakan satu perkara yang kembali masalahnya kepada umat. Karena di antara yang menjadi perwakilan umat, baik itu suara ataupun yang lainnya, itu melalui para orang-orang penting yang berada di sekeliling penguasa tersebut. Kemudian hak yang ke-8 adalah i'anatuhu ala ma tahammalahu min a'ba'il ummati wa musa'adatuhu ala dhalika biqadri al-maknati. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa ahaqqu man u'ina 'ala dhalika wulatul umur. Baik, hak yang ke-8 adalah menolong pemimpin pada setiap problem dan dilema yang tengah dihadapi oleh umat ini. Ya. Namanya manusia pasti punya kekurangan, punya kelemahan. Namanya pemimpin pasti, ya, tidak bisa menguasai dari berbagai macam sudut dan pandang ataupun dari sisi yang lain. Dan di sini perannya umat untuk memberikan bantuan kepada pemimpinnya dalam mengatasi berbagai macam problematika dan dilema yang ada di tengah-tengah umat, serta membantu pemimpin itu, ya, biqadril maknati, ya, dengan segenap kekuatan yang ada, daya dan upaya yang dimiliki untuk menggapai kemaslahatan bersama. Dan inilah yang dimaksud oleh firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam perkara yang baik dan juga dalam perkara takwa. Wa ahaqqu man u'ina 'ala dzalika wulatul umur. Dan ulil amri itu adalah orang yang paling berhak, ya, untuk dibantu dibandingkan dengan yang lain. Jika kita membantu orang lain dalam mengatasi masalah dan problemnya, maka maslahat itu kembali kepada dia, person tertentu. Namun ketika kita memberikan bantuan, pertolongan kepada pemimpin kaum muslimin, ya, maka dalam hal ini kita semata-mata tidak hanya membantu dia, namun membantu seluruh umat. Karena urusan umat itu dipegang atau berada di bawah kekuasaan pemimpin. Kemudian yang ke-9, hak yang ke-9 dikatakan di sini, raddul qulubin nafirati anhu ilaih, yaitu mengembalikan hati-hati yang lari dari pemimpin tersebut, ya, kembali dan menuju kepada pemimpin itu. Ketika kita berbicara masalah siasah, berbicara masalah politik, tentu yang namanya politik, yang namanya siasah, itu tidak satu ragam, tidak satu warna, pasti banyak warna. Nah, dari masing-masing warna ini pun juga ada satu titik temu, yaitu saling menjatuhkan, bukan saling menopang dan mendukung. Sehingga ketika salah satu di antara warna-warni ini itu menjadi seorang penguasa, apalagi yang menjadi problem di tengah-tengah proses bergulirnya seorang penguasa yang baru,
itu bagaimana usaha yang tersembunyi, yang masif, yang terselubung dengan harapan ya menjauhkan rakyat itu dari pemimpin yang baru, dari penguasa yang baru. Nah, ini kita sebagai umat memiliki kewajiban bagaimana mendekatkan kembali masyarakat-masyarakat yang sudah lagi tidak percaya atau yang meragukan atau yang lari dari penguasa tersebut. Ini adalah PR kita, memulangkan mereka kembali pada akidah yang benar, mengembalikan kepada fitrah kepemimpinan yang benar yang ada pada diri mereka, karena ini merupakan hal yang sangat baik untuk dilakukan. Ketika banyak umat yang mereka itu melarikan ya diri dengan hati mereka penuh kebencian, dengki dengan pemimpinnya, maka ini akan menjadi cikal bakal kekuatan yang akan berlawanan ya, akan bertolak belakang dengan kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin. Kenapa ya pentingnya kita mengembalikan hati-hati umat ini untuk kembali bisa mentaati pemimpin, mendengar kepada pemimpin, patuh kepadanya, ini untuk menjaga kekuatan kaum muslimin. Ketika kekuatan mereka itu berhasil dipecah ya, maka akan hancur kaum muslimin. Karena kaum muslimin ini tak ubahnya seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan ya, saling menguatkan. Wa jam'u mahabbatin nasi alaihi, dan di antara hak yang lain, yaitu masih hak yang ke-9 ya maksudnya, adalah bagaimana mengumpulkan umat ini untuk bisa mencintai pemimpinnya. Ya, lima fi dzalika min masalihil ummah wa intidhari umuril millah. Dan ini semata-mata untuk menggapai kemaslahatan umat ya, maslahatan bersama, serta supaya tersusun rapinya urusan-urusan agama. Ya, karena memang pemimpin adalah pusatnya untuk memberikan berbagai macam aturan. Ketika masyarakat itu menjauh darinya, maka kewajiban kita mendekatkan kembali. Ketika mereka memiliki persepsi yang salah, maka kewajiban kita adalah membenarkan persepsi tersebut. Ya, ini semuanya dilakukan demi menggapai maslahat yang bersifat universal, jauh lebih besar dan juga jauh lebih umum. Kemudian hak yang ke-10, dan inilah hak terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah ta'ala, adzabu anhu bil qali wal fi'li, yaitu membela seorang pemimpin ya, baik dengan ucapan maupun dengan lisan, wabil mali wan nafsi wal ahli, demikian pula baik dengan harta, jiwa maupun keluarga, fi dhahiri wal batini, pada perkara yang zahir maupun yang batin, fi sirri wal alaniyati, dan juga pada perkara yang rahasia maupun yang terangan. Dan inilah ma'asyiral muslimin ya, yang menjadi hak terakhir bagi pemimpin ya, kewajiban kita. Bagaimana kita membela pemimpin ini, baik secara lisan, tulisan, ucapan, harta, jiwa, raga, keluarga, semuanya. Jika memang pemimpin itu yang benar, ya, berada di atas hak, maka dalam hal ini kita harus selalu membelanya, menolongnya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam omongan ini dan itu, padahal belum mengetahui hakikat permasalahannya. Ya, adzabu anhu bil qali wal amal, yaitu menopangnya, membelanya dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sebagaimana orang tua, ya, itu tidak kita ya sebagai anak ya, itu tidak ridha ketika orang tua kita dijelek-jelekkan, maka kita harus membela. Maka demikian pula tak ubahnya seperti rakyat dengan pemimpinnya. Kemaslahatan rakyat ya itu diwujudkan oleh pemimpin dengan berbagai macam usaha ini dan itu. Nah, tatkala seorang pemimpin itu dia dipojokkan oleh oknum tertentu misalnya, maka dalam hal ini kita sebagai umat, sebagai kaum muslimin, rakyatnya, memiliki kewajiban untuk membelanya karena dia berada di atas kebenaran, di atas hak, di atas Islam, di atas Al-Quran maupun di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi
Ini adalah 10 hak yang disampaikan oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan terkait dengan hak-hak seorang pemimpin terhadap umat dan juga rakyatnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.